Selamat sore Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita kembali berjumpa di dalam jam doa. Kita bersama-sama untuk menaikkan doa-doa kita di hadirat Tuhan. Dan saat sore hari ini mari kita akan datang di dalam doa kita. Kita percaya bahwa saat kita berdoa, betapa indahnya dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Sebelum kita berdoa, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saudara kita akan menaikkan satu pujian indah saat berdoa. Indah saat berdoa, saat hikmat kudus, waktu bersujud di kaki Yesus, dengan iman menerima perlindungan Tuhan, jiwa jadi sentosa, jiwa rasa nyaman. Saat yang indah kini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi tenang. Indah saat berdoa, karena Tuhan dekat, dalam kasih sayangnya tercurah berkat. Tuhan sudah bersabda, serahkanlah beban jiwamu kan sentosa, jiwamu kan nyaman. Saat yang indah kini telah datang, jiwa jadi sentosa, jiwa jadi saat berdoa, bagi yang beriman tersedia berkatnya yang
dosa, jiwa jadi Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saudari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Ripka. Kita akan berdoa untuk mempersiapkan hati pikiran jiwa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kesempatan yang Tuhan sudah berikan, oleh karena kasih setia Tuhan kepada kami. Tuhan sudah memampukan kami untuk bersekutu bersama-sama sore hari ini untuk beribadah di dalam jam doa ini Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan berbicara melalui Ibu Ripka. Kami siap mendengarkan, kami siap untuk ditegur, kami siap untuk diingatkan Bapak. Dan biarlah Tuhan juga menghibur melalui firman Tuhan, menghibur kami, menguatkan kami Bapak. Biarlah Tuhan pakai Ibu Ripka untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita pada sore hari ini. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai ayat 15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak dan seberapa besarkah orang telah melukai, orang telah menyakiti hati kita? Mungkin kita berkata, sudah begitu banyak orang menyakiti hati saya, melukai hati saya. Nah, pernahkah terpikir dalam pikiran kita dan kita mengoreksi diri kita, seberapa besar, seberapa banyak kita menyakiti, kita melukai hati orang lain? Mungkin kita tidak akan kepikiran ya, mungkin tidak pernah terpikir oleh kita, karena kebanyakan orang kalau melihat kesalahan orang itu cepat sekali, tetapi melihat kesalahan diri sendiri agak-agak susah, agak-agak sulit. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak orang tidak mau mengampuni? Mungkin mereka berkata bahwa wah, orang itu sudah terlalu kelewatan menyakiti hati saya, orang itu sudah terlalu banyak menyakiti hati saya, orang itu terlalu sering melukai hati saya. Itu alasan orang-orang duniawi pada masa sekarang ini. Nah, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di sini Tuhan mengingatkan kepada kita semua supaya kita memiliki atau menjadi pribadi yang bermurah hati dan rela melepaskan pengampunan untuk sesama kita. Alasannya kenapa? Yang pertama, yaitu Tuhan telah bermurah hati kepada kita. Tuhan sudah menebus, Tuhan sudah mengampuni semua dosa-dosa kita. Ya, Dia rela menderita, Dia rela mati, dan rela disalibkan untuk mengampuni dan menebus semua dosa kita. Oleh sebab itu, kita juga harus bermurah hati, rela mengampuni, rela memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, Tuhan mengajarkan kita untuk melakukannya. Melakukan apa? Melakukan seperti Matius 6 ayat 14-15 tadi ya. Tuhan katakan bahwa kalau kita mau mengampuni, maka Bapa di surga juga akan mengampuni kita. Kalau kita tidak mau mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kita. Jadi kalau kita mau mengampuni, kalau kita mau diampuni, ya kita harus mau mengampuni orang lain. Yang ketiga, yaitu tidak mengampuni, itu berarti kepahitan. Para ilmuwan mengatakan bahwa kepahitan, tidak mau mengampuni itu adalah emosi yang pasti atau emosi yang paling tidak sehat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika ada kepahitan, ketika kita tidak mau mengampuni, maka itu akan menyakiti diri kita sendiri, bukan menyakiti orang lain. Ya, mungkin bisa menyakiti orang lain, tapi hanya dampak-dampaknya saja. Tapi yang lebih merasakan sakit hati, yang lebih merasakan sakit itu adalah diri kita sendiri. Dari mana asal dari kepahitan itu? Kepahitan itu berasal atau timbul dari perasaan curiga, ya, baper, bawa perasaan atau prasangka-prasangka buruk, sensitif negatif.
Jadi orang maksudnya apa, tapi kita menangkapnya sesuatu hal yang berbeda, dan juga disebabkan oleh ketidakdewasaan rohani seseorang. Nah, sehingga hal ini akan berkembang menjadi luka hati, luka batin, atau sakit hati, jengkel, kesel, amarah, dan kalau tidak dikendalikan, kalau kita tidak bisa mengelolanya, maka semua itu akan menjadi kepahitan dalam kehidupan kita. Dan ketika seseorang memiliki kepahitan dalam kehidupannya, maka yang keluar pun, entah itu melalui ucapan, melalui tindakan, melalui perbuatan, itu pun juga hal-hal yang pahit ya. Jadi kita tidak menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita, karena yang ada di hati itu pasti akan keluar melalui kehidupan kita, melalui perbuatan sikap hidup kita. Nah, oleh sebab itu mari kita akan bersama-sama membersihkan hati kita ya, membuang segala sampah-sampah kepahitan yang ada dalam diri kita masing-masing, dan kita mengisinya dengan sesuatu yang suci, sesuatu yang benar, sesuatu yang murni, sesuatu yang membuat kita enjoy, membuat kita bersukacita, sehingga keluarnya pun juga sukacita, keluarnya juga damai, keluarnya juga hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang bisa menjadi berkat untuk sesama kita. Dan ketika kita bersama-sama mengisi kehidupan kita dengan hal yang baik, maka orang lain pun akan diberkati melalui kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, mau diampuni, ampunilah orang lain, karena kita juga sudah menerima pengampunan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akan berdoa, mari kita akan naikkan satu pujian. Kita percaya bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan senantiasa menolong kita, dan Tuhan tidak melalui kita, bahkan Dia akan menjamah dan memberkati kita, mendengar setiap seruan doa kita. Jangan aku dilalui. Jangan aku dilalui, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Di depan tahta rahmat-Mu, aku menyembah. Jadikan teguh iman-Ku, Tuhan tolonglah. Tuhan Yesus, aku berseru, orang lain Tuhan singgahi, jangan terus lalu. Hanya satu harapanku, karunia-Mu. Hatiku yang hancur luluh, jadikan sembuh. Kau lebih dari segala